Hadir di Selasar Barat, Balairung, UGM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore teman-teman semuanya. Suasananya syahdu ya. Hujan-hujan meskipun nggak terlalu deras tapi anginnya dingin gitu ya. Tapi saya lihat teman-teman di sini alhamdulillah ini semuanya bisa hadir di sini. Selamat datang di Pojok Bulak Sumur edisi bulan Mei 2025. Sudah lama kita nggak ada Pojok Bulak Sumur ya Mbak Nia. Kayaknya ini baru pertama 2025 nggak sih? Ya kayaknya iya sih kayaknya. Sudah cukup kangen ketemu sama teman-teman media yang ada di tempat ini. Ini selamat datang kembali di Pojok Bulak Sumur begitu ya. Kalau kita bicara topik hari ini memang kalau soal keadilan biaya memang kita sudah tidak lagi bicara soal angka begitu ya. Beberapa minggu terakhir ini beberapa tuntutan mahasiswa ini yang berkaitan dengan keadilan pembiayaan dan tuntutan lainnya terkait hak itu tentunya harus kita jawab dan juga kita mediasi tentunya ya, karena kita paham betul di balik tuntutan itu semuanya ada harapan besar. Universitas ini harapannya bisa jadi lembaga yang adil dan suportif, karena kita tahu Universitas Gadjah Mada ini berasal dari kalangan yang cukup berbeda latar belakang begitu ya. Baik dari mereka dari golongan mohon maaf kurang mampu sampai mereka yang mungkin dari daerah 3T dan mungkin dari kelompok-kelompok rentan lainnya. Tentu kita harus akomodasi mereka semuanya. Sebetulnya UGM itu sudah banyak sekali program-program yang ditawarkan ke mahasiswa. Dari mulai peminjaman laptop, beasiswa itu juga sangat banyak sekali ditawarkan, dan juga beberapa jalur masuk juga, kita ada jalur masuk untuk afirmasi 3T, peminjaman sepeda juga, dan masih banyak lagi program-program untuk mahasiswa lainnya yang sudah diberikan untuk mahasiswa. Tapi pertanyaannya memang satu, apakah itu sudah menjawab semua keresahan mahasiswa yang mungkin beberapa minggu ini diresahkan di media sosial? Kita akan bahas di Pojok Bulak Sumur hari ini edisi bulan Mei 2025. Tapi sebelum itu kami mohon berkenan terlebih dahulu untuk bisa menyampaikan pengantar Sekretaris Universitas Dr. Andi Sandi Antonius Tabusasa Tonralipu. Kami silakan, salah satu dosen favorit saya ini. Monggo Pak Andi. Garapannya mesti, Matur Oke. selalu deg-degan kalau dia pembawa acaranya. Karena pasti disebutkan nama lengkap satu, yang kedua dia bilang dosen favorit, padahal duduk mahasiswaku. Kok ngerti loh. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Mbak Wuri, gitu. Teman-teman mahasiswa, teman-teman media, para narasumber, ini ada Mas Hempri dan juga nanti Mbak Wuri. Ini adalah diskusi yang selalu kita lakukan, tapi belakangan ini karena coveragenya kita itu ijazah melulu gitu ya, ijazah melulu, jadi agak mundur. Biasanya hari Jumat, ini hari ini kita buat hari Senin gitu ya. Dilalah memang kegiatan-kegiatan kita itu banyak sekali, dan ini berkaitan dengan kita akan menyambut adik-adik baru tahun ini, maba tahun ini ya. Selalu menjadi pertanyaan bagaimana sih inklusivitas di UGM berkaitan dengan tidak hanya teman-teman dari teman-teman difabel ya, tetapi ini juga terkait gen geografik dan juga taraf ekonomi. UGM sendiri sebagai universitas nasional yang dideklar oleh para pendiri universitas dan pendiri bangsa ini adalah universitas yang didirikan tidak hanya oleh orang-orang nasionalis pada saat itu, tetapi juga ingin dijadikan sebagai sebuah universitas yang menjadi wadah pendidikan atau kancah di muka untuk anak-anak bangsa. Baik itu dari dalam ya, dari dalam Jogja sendiri ataupun di Indonesia, dan bahkan sekarang kita sudah mulai masuk ke Asia Tenggara gitu. Program-program yang kita lakukan itu tidak sedikit. Banyak sekali program-program inklusivitas yang kita lakukan. Orang hanya melihat biasanya pada teman-teman difabel aja, tetapi ada juga teman-teman dari sisi geografik yang nasional. Dan hari ini
diskusinya ini akan melihat apa saja sih program-program yang sudah kita lakukan, gitu ya. Khususnya program inklusivitas bagi mahasiswa yang berasal dari seluruh penjuru Indonesia dan juga Asia Tenggara. Mungkin memang ada standar dari kementerian yang harus melibatkan juga mahasiswa asing, gitu ya. Sebenarnya weekend kemarin itu teman-teman kita, alumni kita, itu ada sekitar 3.000 alumni kita di RDTL, Timor Leste. Itu yang akan mendeklar Kagama Timor Leste. Tapi karena satu dan lain hal itu dipospon dulu, gitu ya. Mereka juga akan datang ke sini belajar. Dan yang menarik, bahasanya yang akan digunakan adalah bahasa Indonesia. Itu kita punya alumni sekitar 3.000 loh di sana. Dan mereka ingin sekali kita punya semacam cabang di sana lagi. Tapi kan satu saja kita punya udah banyak sekali. 66.000 itu bukan jumlah yang sedikit untuk jumlah universitas. Dalam momen ini saya ingin menyampaikan kepada Mbak Wuri dan Mas Hempri, terima kasih untuk waktunya share kepada mahasiswa dan teman-teman juga media berkaitan dengan program inklusivitas. Satu hal dari acara ini yang ingin kami capai bahwa inilah yang dapat UGM sumbangsihkan dalam proses pendidikan di Indonesia. Semoga apa yang diberikan oleh UGM ini tidak hanya memacu universitas lain juga untuk bisa lebih inklusif, tetapi yang paling utama adalah bagaimana adik-adik, saudara-saudara kita yang lulusan UGM bisa membangun di wilayah mereka dan juga meningkatkan taraf hidup mereka. Demikian Mas Adit, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak SU untuk pengantar. Terima kasih Pak SU, sehat selalu. Dan jangan lupa istirahat Pak SU, karena mungkin beberapa minggu ini, beberapa bulan ini kayaknya capek banget itu yang lihat wajah Pak SU gitu ya. Semoga sehat selalu. Teman-teman, untuk Pak Hempri, lama nggak jumpa Pak Hempri. PSS menang Pak Hempri. Alhamdulillah ya. Dan yang kedua, ini ada Ketua Unit Layanan Disabilitas Universitas Gadjah Mada, ada Dr. Wuri Handayani, dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM. Kita berikan tepuk tangan juga teman-teman. Dan di sini juga hadir ada teman-teman mahasiswa, nanti saya akan minta testimoninya juga ya hari ini ya. Ada yang penerima bantuan laptop, ada penerima pinjaman sepeda juga ada kalau nggak salah. Dan juga ada yang ada beasiswa KIP kuliah juga ya kalau nggak salah ya. Dan ada perwakilan teman kita dari mahasiswa disabilitas juga ini di sini ya. Nanti kita akan bahas semuanya di Pojok Bulak Sumur edisi bulan Mei tahun 2025. Karena Pak Hempri sudah di sini, saya mau tanya ke Pak Hempri dulu ya Bu Wuri ya. Pak Hempri, gimana sih? Karena ini kan mungkin kaitannya sama mahasiswa. Dalam artian mungkin di sini saya perjelas, saya lebih kerucutkan lagi terkait dengan transparansi UKT dan juga IP dalam hal ini. Gimana sebenarnya yang sudah dilakukan oleh Ditmawa? Makasih Mas Adit ya, dan juga teman-teman semua, Bu Wuri, Mbak Nia dan sebagainya. Jadi sebenarnya terkait dengan konteks UKT dan IP ya, itu kan berkali-kali kita juga sudah bertemu dengan teman-teman BEM ya, teman-teman format dan sebagainya. Jadi intinya kita memang ya pelibatan mahasiswa menjadi penting. Ya, pelibatan mahasiswa menjadi penting. Misalnya ketika kita melibatkan ya yang namanya format ya, forum mahasiswa untuk advokasi, kita selalu melibatkan mereka untuk membantu advokasi bagi mahasiswa yang kemudian akan mengalami masalah ya terkait dengan misalnya registrasi maupun terkait dengan biaya-biaya perkuliahan. Sehingga kita selalu untuk melibatkan, dan di setiap fakultas ada, dan juga ada SK-nya. Jadi setiap fakultas, 19 fakultas itu kan ada ya, dan di situ juga ada SK untuk pelibatan mahasiswa di situ. Intinya fakultas didorong untuk kemudian bagaimana melibatkan mahasiswa juga di dalam penentuan UKT dan juga penentuan IP dan sebagainya. Dan yang perlu diketahui, IP itu kan hanya untuk mahasiswa yang seleksi ujian mandiri yang tidak yang mampu ya, yang mampu. Artinya
yang UKT unggul ya. Jadi ini yang artinya kita sudah berupaya untuk bagaimana kemudian menjalankan proses transparansi, bagaimana proses partisipatif itu juga dikedepankan di dalam rangka untuk penentuan UKT maupun IP dan sebagainya. Oke, berarti dialog sebenarnya sudah ada dengan mahasiswa? Kita sudah sering dialog, dengan format kita sudah sering diskusi dan selalu kita terlibatkan untuk itu. Nah misalnya yang kasus yang kemarin seleksi bersama SBNP ya, yang seleksi bersama nasional prestasi itu, SNBP ya, SNBP itu. Jadi kita ada sekitar 327 kasus ya yang diajukan persoalan-persoalan misalnya registrasi, terutama memang mayoritas administrasi. Kemudian juga ada 2 mahasiswa yang memang tidak mampu sampai detik akhir itu tidak mampu membayar, dan itu juga kita advokasi. Ya, jadi di 2 waktu itu di sekolah vokasi itu alhamdulillah bisa subsidi 100%, ya. Kemudian juga di Fakultas Hukum karena ada orang tuanya lagi bencana itu ada penurunan untuk UKT. Ya, ini yang saya kira bentuk konkret itu baru calon mahasiswa loh Mas ya. Iya, belum jadi mahasiswa. Apalagi yang mahasiswa tentunya dengan bantuan format, dengan bantuan teman-teman organisasi di fakultas itu kita berupaya untuk bagaimana kemudian intinya UGM tidak boleh ada mahasiswa yang tidak boleh lulus kuliah karena faktor persoalan biaya. Karena gitu. Itu komitmen UGM ya. Iya. Berarti memang kalau kita lihat kan UGM kan backgroundnya mahasiswanya beda-beda ya. Mohon maaf yang mungkin dari kalangan tidak mampu mungkin banyak juga nih Pak Empri. Betul. Tapi apakah UGM bisa katakanlah menjamin bahwasanya artinya memang ya prioritas memang kepada mahasiswa-mahasiswa yang tadi tidak mampu ya. Karena itu bagian dari konteks bagaimana UGM melakukan afirmasi. Ya ini bagian dari konteks juga subsidi silang misalnya yang itu diharapkan juga yang tidak mampu bisa mengakses pendidikan-pendidikan yang ada di Universitas Gadjah Mada. Artinya ini yang kita prioritaskan bahwa ya bentuk-bentuk fasilitasi dalam konteks pembiayaan maupun juga dalam konteks fasilitasi-fasilitasi terkait dengan misalnya berbagai aneka hal, misalnya soal prestasi, soal pengembangan karakter dan sebagainya yang itu mungkin kita lakukan. Oke, berarti memang dari Direktorat Kemahasiswaan, kalau tadi saya menyampaikan di awal itu kan ada peminjaman sepeda juga, beasiswa dan lain sebagainya, itu salah satu bentuk konkret juga dari Ditmawai. Contoh lain misalnya yang memang yang bantuan untuk laptop juga kita prioritaskan, itulah afirmasi untuk mereka yang memang penerima tadi ya tidak mampu ya UKT yang terutama sisi urgensinya, misalnya ketika lagi mengerjakan skripsi, ya misalnya itu jadi prioritas karena banyak antrian yang ada di laptop itu misalnya, tapi tidak semua bisa kita penuhi karena keterbatasan fasilitas. Jadi ada kalau nggak salah sekitar 112-an ya yang universitas ya, yang itu kita fasilitasi untuk peminjaman laptop dan itu bagian dari konteks untuk bagaimana tadi membantu bahwa yang tidak punya laptop itu pun juga bisa kita bantu untuk itu. Jadi ada prioritas memang untuk yang tidak mampu, rentan dan memang urgensi untuk pengerjaan itu. Oke, berarti ini mungkin mahasiswa ya. Oke, saya mau ke Bu Wuri. Bu Wuri, pasti teman-teman disabilitas dalam hal ini dan kalau boleh tahu di UGM itu teman-teman yang mungkin sudah dimonitor oleh teman-teman WLD yang disabilitas ada berapa orang? Baik, matur nuwun kesempatannya nih kita bisa bertemu di hari ini. Nah, berkaitan dengan mahasiswa disabilitas, saat ini yang mereka menyatakan dirinya disabilitas dan terdaftar di ULD itu ada sekitar 42-43 orang. Nah, jadi memang sistem yang kami lakukan adalah pertama kami mendapatkan informasi dari DPP biasanya, lalu dari DPP itu kami melakukan konfirmasi ulang bahwa apakah yang bersangkutan memang disabilitas. Karena ada yang salah klik, yang kayak gitu tuh ada gitu. Nah, dari hasil tersebut kami meminta mereka mengisi semacam self assessment, disabilitasnya apa, kemudian kesulitan belajarnya itu apa, yang mungkin nanti akan dialami ketika mereka belajar di UGM, dan kira-kira fasilitasi apa yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut ketika nanti di UGM. Nah, hasil dari self assessment itu kemudian kami panggil langsung satu persatu untuk memastikan memang kebutuhannya seperti itu. Nah, sehingga itu tidak tertinggal
apa yang menjadi kebutuhannya. Betul. Itu 42 itu mohon maaf untuk yang calon atau keseluruhan yang ada di UGM? Baik, kalau yang 42, 43 itu yang sudah mahasiswa UGM. Sudah mahasiswa Sudah, UGM ya. tetapi sebelum menjadi mahasiswa pun kami memberikan support dengan mendampingi mereka ketika ujian masuk. Nah, jadi dalam SNBP yang kemarin kami mendapat laporan ada sekitar 8 orang calon peserta disabilitas. Ya, lalu kita pun menghubungi mereka dengan memberikan formulir yang sama hanya untuk memastikan bahwa yang bersangkutan itu disabilitasnya apa dan keperluan pendampingannya apa. Jadi kami melakukan pendampingan dan ini bukan hanya tahun ini ketika ULD sudah terbentuk, sebelum ULD pun terbentuk itu sudah beberapa kali kami melalui UKM Peduli Disabilitas karena kebetulan saya juga menjadi pembina di UKM Peduli Disabilitas. Jadi setidaknya pengalaman saya tuh mulai tahun 2021 ya. Itu sudah setiap kali ada ujian masuk baik yang ujian nasional maupun yang mandiri, kami selalu mendampingi mereka untuk mendapatkan fasilitasi. Supaya ketika mereka mengikuti ujian itu ada fasilitasi yang kami lakukan gitu. Oke, kalau boleh tahu sebenarnya keluhan terbesar mereka terkait dengan mungkin fasilitas atau mungkin pendampingan apa sih yang paling dominan rata-rata Bu Uri? Nanti mungkin salah satu kita. Siap. Nah, jujur ya, mahasiswa-mahasiswa disabilitas yang ada di UGM itu sangat mandiri ya. Mereka jarang sekali mengeluhkan terkait dengan problem-problem yang mereka hadapi selama perkuliahan. Jadi artinya mereka bisa mengatasi permasalahannya itu dengan cara yang support dari lingkungan sekitarnya. Nah, makanya saya selalu mengatakan bahwa UGM ini menurut saya secara lingkungan itu sudah sangat suportif sudah sangat inklusif ya. Walaupun ULD itu baru dibentuk tahun kemarin, tapi faktanya bahwa UGM itu sudah menerima mahasiswa disabilitas itu jauh sebelumnya. Kita punya banyak alumni disabilitas, bahkan yang sudah ada ini, yang saya tahu ya, ketika saya sudah di UGM ini, ada 2 orang yang netra itu melanjutkan S2 di University of Leeds dari beasiswa LPDP gitu. Nah, jadi keluhan-keluhan itu mungkin yang sebenarnya bukan keluhan yang gimana ya. Jadi mereka punya permasalahan. Misalnya kemarin sempat agak rame ya. Ada satu mahasiswa disabilitas KKN yang mereka harus KKN meminta supaya penempatannya di sekitaran sini karena kondisi fisiknya tidak memungkinkan. Nah, tetapi ada kesalahan penempatan sehingga ditaruhnya di Gunung Kidul. Gitu. Nah, kemudian kami pun mengkonfirmasi kembali karena sebenarnya sudah kami sampaikan. Nah, pada akhirnya mahasiswa tersebut bisa dialokasikan kok di Kecamatan Ngaglik. Nah, seperti itu. Bahkan ketika ada satu mahasiswa disabilitas netra di 2 tahun yang lalu, dia pun juga kami carikan adik-adik dari UKM yang sama-sama KKN sehingga kami berkoordinasi dengan DPKM untuk menempatkan mahasiswa tersebut di posisi yang sama supaya ada pendampingan. Jadi permasalahan-permasalahan keluhan-keluhannya itu lebih banyak ke hal-hal yang sifatnya tidak terlalu substansial gitu ya. Kalau masalah keuangan, jujur nih ya, adik-adik disabilitas tuh semuanya dapat beasiswa. Masya Allah. Nah, jadi kami selalu dihubungi oleh Ditmawa. Kalau ada tahun ajaran baru gitu, Ibu mana mahasiswa yang belum dapat beasiswa gitu. Nah, jadi di situ kami memberikan list gitu ya, karena sudah ada dan selalu ada itu. Jadi kami selalu menawarkan gitu, ini siapa yang belum, akhirnya kemudian dapat. Dan bahkan ada dari adik disabilitas ini yang dia habis beasiswa KIP-nya, lalu kita carikan beasiswa yang lain. Gitu. Jadi itu yang kami lakukan di ULD ini. Ya, dan komitmen UGM juga luar biasa pastinya ya untuk membantu teman-teman semuanya. Tapi
dari semua penjelasan Bu Uri, saya mau ke Pak Hempri lagi. Pak Hempri, apa komitmen Ditmawa pastinya, ya karena mungkin mewakili UGM ya, untuk tetap menjaga kampus UGM ini tetap inklusif Pak Hempri. Karena kan ya bisa dibilang kita nggak bisa yang dalam satu kurun waktu 1 tahun aja gitu yang untuk inklusif. Tapi harus sustain terus, berjalan terus begitu. Apa komitmen dari Ditmawa untuk bisa terus menyelaraskan ini? Ya saya kira itu menjadi disabilitas maupun juga yang tidak mampu untuk kemudian itu menjadi bagian integral dari UGM. Dan saya kira banyak hal. Misalnya ketika ini salah satu contoh ya sekarang indikator keberhasilan organisasi mahasiswa di UGM itu adalah inklusif dan berbudaya. Nah itu bagian dari komitmen kita untuk mendorong bagaimana organisasi-organisasi mahasiswa itu juga punya inklusif dan juga konteksnya adalah berbudaya. Ya sehingga ini yang kita tekankan bahwa ini program-program real ya. Kalau misalnya organisasi mahasiswa tidak memenuhi kriteria itu ya mungkin itu dianggap menjadi tidak baik. Sehingga dalam tanda petik itu kita dorong mahasiswa-mahasiswa untuk kemudian punya kegiatan-kegiatan yang memang konteks inklusif ya, inklusif dalam konteks bisa lintas agama, lintas etnik, kemudian juga akomodasi terhadap disabilitas dan sebagainya. Untuk itu, termasuk saya kira juga yang dulu pembinanya Bu Wuri, kita punya yang namanya UKM ya, unit kegiatan mahasiswa peduli difabel. Nah itu juga bagian dari konteks untuk kita menjaga, komitmen kita untuk menjaga di level mahasiswa itu ada inklusivitas yang kemudian itu muncul dari sisi kegiatan, dari sisi organisasi, plus kemudian kita pengembangan karakter kita juga diarahkan bagaimana kemudian mengembangkan inklusif. Soft skill-nya juga ya, dapat gitu ya? Iya, soft skill-nya juga kita arahkan untuk itu. Oke, tapi Pak Hempri, kalau tadi di awal kan saya juga menyampaikan ada program-program Ditmawa yang seperti peminjaman laptop, peminjaman sepeda, dan lain sebagainya. Kalau evaluasi dari Ditmawa, kira-kira harapan kami tepat sasaran, karena itu memang evaluasinya sangat ketat ya. Artinya yang tadi yang laptop itu kan juga yang misalnya diprioritaskan untuk yang memang UKT-nya subsidi atau penerima KIPK, plus juga yang memang urgensi dari sisi masalah. Termasuk kemudian juga yang misalnya beasiswa itu kan verifikasinya juga ketat ya, yang KIPK itu kan desil 1, 2 yang tidak mampu, dan kita juga melakukan survei juga ke lapangan. Ketika kemudian ada yang tidak tepat ya biasanya akan kita ajukan untuk kemudian itu di cancel dan sebagainya. Itu kan bukti-bukti bahwa ini adalah ya agar kemudian program itu bisa kemudian tepat sasaran. Kan banyak sekali. Sekarang kan era sekarang mahasiswa banyak yang flexing dan sebagainya ya. Sehingga selalu kita telusuri ketika di balik flexing itu seperti apa kondisi rumahnya, kondisi realnya dan sebagainya, sehingga ketika tidak tepat ya nanti akan kita evaluasi. Dan memang ketat sekali ya, dalam hal ini Ditmawa ya. Punya tim Monef lah istilahnya untuk bisa kaitannya dengan itu ya. Tapi sejauh ini mereka yang menerima bantuan tersebut merasa terbantu Pak Hempri? Iya, selama ini memang merasa terbantu ya dengan bantuan-bantuan yang kita berikan untuk itu. Dan ya menunjukkan bahwa sebenarnya program ini juga tepat sasaran. Oke. Wah, luar biasa. Mas boleh masuk? Boleh, Tadi boleh. Yang terkait dengan laptop ya, oleh adik disabilitas, kalau laptopnya kecurian. Dia kecurian, laptopnya diambil di kos. Nah, dia netra. Jadi ditinggal wudhu, kamarnya lupa nggak dikunci, hilang. Gitu. Nah, padahal dia kan juga banyak tugas, namanya mahasiswa sekarang jauh lebih sibuk dari dosennya ya Pak ya. Nah, jadi begitu saya dilapori, saya langsung ke Ditmawa karena saya ingat bahwa Ditmawa punya program laptop, itu ya. program tersebut. Besoknya langsung Bu, siapa saya lupa ya, itu langsung silakan aja datang ke kantor pusat untuk diberikan pinjaman. Gitu. Ya, akhirnya dapat ya. Gitu. Wah, luar nah, seingat biasa. saya ketika pandemi itu kita ada beberapa mahasiswa disabilitas itu juga dapat bantuan laptop baru ya. Bukan pinjaman tapi saya nggak tahu istilahnya apa waktu itu ya. Hibah ya, ada hibah itu juga dapat itu. Yes. Ya, ini memang salah satu komitmen UGM begitu ya, Bu Wuri ya, untuk bisa. Mau di situ aja? Ngikut? Ke depan aja deh, nggak apa-apa. Gitu, saya mau tanya-tanya sama Mbak. Kan saya anak bimbingannya Mas Hempri. Oh gitu. Sejauh ini baik Pak Hempri? Baik banget. Oh, nilai juga enteng ya? Alhamdulillah. Semoga ACC ya Pak ya. Tapi Mbak Ayu, kalau boleh tanya karena programnya kita masih menyentuh laptop begitu ya. Iya. Sejauh ini laptopnya sudah bermanfaat untuk apa aja dari Mbak Ayu? Tentu saja karena saya juga mahasiswa akhir ya. Itu sangat membantu sekali untuk mengerjakan skripsi.
Dan sebenarnya selain skripsi kayak ada kegiatan kerja lain itu kan juga membantu saya. Dan di sini saya juga khususnya berterima kasih sekali sama Mas Henry ya yang telah membantu saya karena berkat Mas Henry juga saya juga dipermudahkan untuk mendapatkan laptop di sini tuh. Oh luar biasa. Ternyata dipanggilnya Mas toh di kampus. Iya, kalau di Visipol itu di sini Mas Mbak. manggilnya Pak Iya. Henry ternyata. Tapi dari Mbak Ayu sendiri ketika dapat bantuan laptop malah sebetulnya merasa termotivasi atau sebaliknya sih sebetulnya tuh? Termotivasi untuk mengerjakan sesuatu ya dalam konteks ini. Tentu saja iya. Jadi kayak ada rasa, oh ini ada support nih dari UGM, berarti dari saya secara pribadi itu harus semangat juga mengerjakan skripsi ya Mas Henry. Ya semoga cepat di ACC ya Mas ya. Dan habis itu intinya saya termotivasi sekali dan tentu saja berterima kasih. Karena kan saya juga sebetulnya anak KIP juga. Oh Dan, gitu. iya, dan dari KIP ini saya kan dari uang KIP kan ada keperluan lain dan saya tuh kan belum bisa membeli laptop secara pribadi gitu. Dengan adanya bantuan laptop ini sangat membantu sekali. Oke, ini di luar sana mungkin ada banyak teman-teman atau calon mahasiswa yang kayaknya kayak minder gitu, yang pengen masuk UGM. Oh ya, sebenarnya nggak usah minder aja kok, karena di UGM ini fasilitasnya sangat banyak. Kalau kamu ada kendala ekonomi itu juga masih bisa didiskusikan ya. UGM itu sangat welcome, apalagi contoh testimoninya aku ini, karena aku juga dari orang nggak mampu, UGM sangat membantu intinya membantu sekali gitu. Oke, luar biasa. Terima kasih Bayu. Semoga lancar skripsinya, sidangnya juga lancar. Lulus gitu ya, Pak Henry tidak terlalu menanyakan banyak hal gitu ya selama sidang pendadaran gitu ya. Pesan dari Mbak Ayu tadi di belakang Pak Henry. Terima kasih Mbak Ayu. Tidak salah namanya itu Mbak Feni Kusna dari Fakultas Pertanian ya, betul ya? Betul. Mbak Feni penerima mahasiswa KIP kuliah? Iya. Beasiswa KIP kuliah nih. Untuk perasaan mendapat beasiswa ini tentu merasa sangat terbantu gitu dengan adanya biaya ini. Saya menjadi gimana ya, lebih akses ke pendidikannya dipermudah begitu, dan jadi saya punya kesempatan untuk meraih pendidikan tinggi juga di UGM begitu. Oke, kalau Mbak Feni semester berapa sekarang? Semester 8. Sudah mau selesai berarti? Sudah selesai, Semangat, tinggal Mbak. menunggu wisuda bulan ini. Oh, wisudanya bulan apa? Bulan ini insya Allah. Mei. Iya. Oh, tanggal 28 ya, luar biasa. Besok ketemu saya kalau wisuda ya. Kalau Mbak Feni kasih pesan dong buat teman-teman yang adik-adik tingkat terutama ya. Karena ini kan apalagi Mbak Feni sudah mau wisuda nih. Untuk teman-teman calon-calon mahasiswa lainnya yang mau mendaftar ke UGM biar nggak minder lah ibaratnya kayak gitu. Kasih motivasi dong. Oke, untuk teman-teman, mungkin teman-teman SMA, SMK yang saat ini mungkin sedang berjuang untuk meraih UGM begitu, pesan saya jangan takut, jangan ragu, apalagi jangan minder, karena UGM selalu terbuka untuk kalian yang punya daya juang yang tinggi dan juga punya motivasi yang sangat tinggi begitu. Untuk masalah biaya dan lain-lain itu tenang aja karena UGM punya beasiswa yang sangat banyak dan mudah diakses oleh mahasiswa. Contohnya seperti saya yang mendapat beasiswa KIP begitu. Jadi gak usah ragu, yakin aja karena kesempatan itu selalu ada untuk mereka yang mau berjuang. Begitu. Wah, luar biasa. Salah satu quotes mahasiswa semester akhir tuh ini, apalagi tinggal menunggu wisuda. Cita-cita tentunya ingin berkontribusi di bidang yang saya tekuni saat ini, yaitu pertanian, entah itu nanti melalui pekerjaan profesional, baik melalui perusahaan swasta maupun pemerintah, terus bisa juga mungkin dari riset dan juga pengabdian juga begitu. Intinya saya pengen berkontribusi dan berdampak positif bagi masyarakat. Begitu. Oke, luar biasa. Terima kasih Mbak Feni. Ada juga Mbak Anis kita semua di sini ya. Kalau Mbak Anis dari fakultas apa? Prodinya apa? Dari Fakultas Biologi, Prodi Biologi. Prodi Biologi angkatan berapa? Angkatan 2021. 2021. Wah, luar biasa. Kalau Mbak Anis selama di UGM ada keluhan nggak sih? Misal tentang fasilitas atau mungkin tentang pendampingan selama Mbak Anis kuliah gitu? Kalau selama ini untuk fasilitas yang saya dapatkan sudah cukup ya, maksudnya sudah memfasilitasi saya untuk dapat melakukan perkuliahan, praktikum dan juga ujian dengan baik. Terus kalau untuk pendampingan juga beberapa kali saya sempat
membutuhkan pendampingan terutama untuk praktikum dan waktu itu karena belum ada ULD jadi sudah difasilitasi dengan teman-teman UKM dan UKM juga dari ULD fakultas. ya. Gitu. Oh gitu. Kalau dibilang sudah sangat support ya dari awal masuk sudah mulai kalau dulu bukan assessment ya mungkin karena belum ada ULD itu dari DPP langsung terus dari fakultas juga ada assessment mandiri kayak kira-kira fasilitas apa yang bisa diberikan fakultas kepada saya terus waktu dulu saya awal-awal kan online terus waktu transisi waktu transisi dari online ke offline itu juga di apa ya istilahnya kayak sempat ada diskusi lah dengan kemahasiswaan di fakultas kira-kira untuk praktikumnya bagaimana terus untuk ujian apakah perlu pendamping dan sebagainya itu waktu itu masih dilakukan dengan fakultas gitu tapi secara overall untuk fasilitasi dan juga pendampingan sudah cukup. Oke, berarti Mbak Anis tahun ini sudah semester akhir ya? Iya betul. Wah, luar biasa. Ada target wisuda kapan? Insya Allah semoga Agustus, mohon doanya Agustus, aja. Wah luar biasa, amin. Semoga kita doakan Agustus wisuda ya. Mbak Anis ada harapan ke depan ya nggak Mbak Anis untuk UGM terutama dan mungkin ya doa dari Mbak Anis sendiri untuk masa depan Mbak Anis mungkin bisa diaminkan oleh teman-teman yang ada di sini gitu. Sejauh ini UGM sudah sangat suportif ya terhadap teman-teman disabilitas, baik itu disabilitas sensori maupun fisik maupun mental juga bahkan sudah sangat support. Dan menurut saya mungkin memang masih ada beberapa hal yang bisa dikembangkan, tapi dengan adanya ULD dan dengan adanya support dari UGM juga, saya yakin bahwa hal-hal yang masih perlu dikembangkan ini bisa dikejar dan untuk menjadikan UGM menjadi lebih inklusif lagi. Yes, luar biasa. Besok S2 di UGM lagi Mbak? Masih mikir-mikir Mas mau S2 atau enggak. Oh gitu ya, semoga bisalah ada kesempatan buat S2 ya Mbak. Wah luar biasa, fasilitas di UGM dan itu dirasakan langsung oleh teman-teman kita yang mungkin disabilitas begitu. Kalau harapan dari Bu Wuri sebagai ketua ULD dalam hal ini untuk mungkin fasilitas, untuk mungkin kebijakan dan lain sebagainya apa nih dari Bu Wuri? Baik, terima kasih Mas Adit. Nah ini memang menurut saya masih banyak hal yang perlu ditingkatkan kembali ya. Tapi satu hal bahwa kalau saya melihat dari kebijakan ya Renstra UGM yang 2025 sampai 2027 itu sudah secara eksplisit menyebutkan komitmen untuk inklusif dan bahkan sudah menjadi indikator kinerja utama. Nah, jadi artinya bahwa secara kebijakan itu sudah ada. Tetapi kemudian belum ada kebijakan yang secara eksplisit memberikan komitmen dan lain sebagainya itu yang belum ada. Ini yang mungkin perlu ditambahkan nantinya supaya bisa terimplementasi lagi dengan baik. Gitu. Nah, kemudian hal yang kedua adalah fasilitas ya. Nah, fasilitas yang ada di UGM itu kalau saya membandingkan dengan kampus-kampus yang lain itu sudah sangat luar biasa ya. Bagus ya gitu. Tetapi memang ada hal-hal yang masih banyak perlu ditingkatkan. Misalnya seperti ini, di Gedung Pusat ini kalau saya bisa masuk kan hanya yang di utara saja ya. Oh, iya. Tapi kalau kemudian sisi barat, timur dan selatan itu kan masih kesulitan. Oh, rem ya. Betul, masih ada tangga. Oh, ya kan? Nah itu yang perlu ditingkatkan. Nah hal yang penting lagi yang menurut saya itu adalah perlunya pemahaman yang lebih komprehensif ya kepada dosen-dosen, kepada tendik itu untuk memberikan pelayanan. Nah tetapi menurut saya tuh gini, di tahun ini ada satu mahasiswa S2 disabilitas mental itu yang dia dulunya bukan berasal dari UGM. Nah dia masuk ke UGM karena sebelum dia mendaftar itu sudah berkomunikasi, saya punya disabilitas mental dengan kondisi seperti ini. Apakah bisa difasilitasi gitu. Dan dari sekolah pasca sarjana itu memberikan kesiapan, meyakinkan kesiapannya bahwa bisa apa yang diperlukan gitu. Nah jadi ketika dia masuk, kemudian berdiskusi lagi dan kami assess lagi. Hasil dari assessment itu kami sampaikan juga kepada wakil dekan melalui wakil rektor 1. Dan kemudian di situ kami ada semacam komunikasi ya, apakah
kebutuhan-kebutuhannya yang dituliskan itu bisa difasilitasi dan semuanya bisa difasilitasi sejauh ini. Luar biasa. Dan alhamdulillahnya mahasiswa yang bersangkutan IP-nya di semester kemarin itu sempurna 4,0. 4,0 itu. Luar biasa. Nah, jadi dia mengatakan bahwa saya tidak punya pengalaman sebelumnya difasilitasi seperti ini. Nah, begitu saya difasilitasi, saya bisa menunjukkan potensi optimal yang bisa dia lakukan. Dan itu yang saya pikir menjadi praktek baik ya, yang mungkin bisa menjadi contoh bagi kampus-kampus, maksudnya di fakultas yang lain gitu, untuk bisa memfasilitasi kebutuhan dari mahasiswa-mahasiswa disabilitas, terutama yang disabilitas tidak nampak. Itu kan seringkali problematik ya. Yeah. Ini harus melayani seperti apa begitu. Saya pikir itu yang memang perlu ditingkatkan. Yes, terima kasih Bu Wuri. Mbak Anis lagi deh. Mbak Anis, besok kalau udah lulus kira-kira yang bakal dikangenin dari UGM apa nih Mbak Anis? Mungkin yang bakal dikangenin suasana yang sangat suportif ya. Maksudnya kayak dari teman-teman di ULD, terus Bu Wuri, terus teman-teman disabilitas lain. Saya merasa di UGM ini baru kali ini saya bisa istilahnya mengekspresikan diri sepenuhnya, dan dengan adanya fasilitasi itu saya merasa bisa mengeluarkan potensi saya seperti yang bilang Bu Wuri tadi. Dan selain itu mungkin ini yang jadi permasalahan teman-teman disabilitas juga, mungkin untuk mengaktualisasi diri itu cukup susah, kayak untuk declare dan sebagainya, apalagi untuk invisible disability itu pasti sangat susah. Tapi saya lihat di UGM ini dengan lingkungan yang support, terus dengan adanya ULD dan teman-teman yang support juga, saya lihat banyak teman-teman yang kemudian berani untuk declare. Bahkan ada beberapa yang sudah masuk, sudah menginjak tahun kedua itu setelah adanya ULD ini kemudian baru berani declare. Itu juga ada, dan menurut saya itu sesuatu yang sangat penting untuk teman-teman disabilitas, karena menurut saya yang paling menjadi tantangan teman-teman disabilitas itu bukan hanya soal fasilitas maupun pendampingan dan sebagainya, tapi lingkungan yang suportif yang membuat teman-teman disabilitas itu tidak malu dan tidak takut untuk mengaktualisasikan diri. Itu tuh sesuatu yang sangat penting, dan itu sudah diberikan UGM. Maka dari itu mungkin untuk teman-teman di luar sana yang mau masuk UGM, jangan takut, karena beneran lingkungannya di sini suportif banget. Dan istilahnya karena mungkin di sini ada Bu Wuri dan juga teman-teman yang lain juga, jadi saya merasa disabilitas ini bukan sesuatu yang berbeda, bukan terus kemudian saya itu harus istilahnya kayak dibedakan dari yang lain gitu, tapi saya juga bisa melaksanakan perkuliahan seperti teman-teman non disabilitas yang lain, terus saya juga bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan di luar perkuliahan dengan istilahnya kayak fasilitasi yang di-adjust. Jadi kalau dari saya itu sih. Kayaknya kemarin Anis pernah ikut kompetisi apa gitu. Oh iya, pernah ikut kompetisi apa Anis? Waktu itu lomba Duta SDGs. Duta SDGs? Iya, dari Bapenas. Oh, Bapenas. Dapat penghargaan? Alhamdulillah dapat juara 3 di kategori inovasi. Oh, luar biasa. Wah, keren loh. Ini salah satu hal yang memotivasi kita semua. Jujur saya bangga tadi ketika mendengarkan apa yang sudah di-statementkan oleh Mbak Anis, dan harus didengarkan oleh semua teman-teman calon mahasiswa yang mungkin akan mengenyam pendidikan lanjut di kampus UGM. Semoga semuanya bisa mendengarkan apa yang disampaikan Mbak Anis. Tadi juga sudah disampaikan oleh Mbak Feni dan juga disampaikan oleh Mbak Ayu, dan itu semua adalah komitmen UGM untuk semua mahasiswa yang berkuliah di kampus UGM. Terakhir, Pak Hempri. Tadi mungkin yang disampaikan oleh Bu Wuri untuk teman-teman kita yang disabilitas, atau mungkin beasiswa dan lain sebagainya, atau fasilitas untuk peminjaman laptop dan lain sebagainya, untuk kedepannya akan seperti apa sih harapannya? Oke, makasih. Jadi betul, jadi memang kita akan perkuat ya soal fasilitas ya, biar kemudian dari kampus inklusif berbudaya itu menjadi terlihat dengan jelas, termasuk juga soal bagaimana kemudian tadi beasiswa. Tentunya ya kita tahun kemarin itu ada sekitar 200-an kerjasama dengan organisasi penyalur beasiswa, dan luar biasa, dan
Dan yang ini harapannya ini bisa diperbanyak juga jaringan-jaringan tersebut sehingga kemudian beasiswanya itu bisa benar-benar kemudian menjangkau ya mahasiswa UGM yang kemudian tidak mampu, termasuk tadi yang terakhir tadi yang soal apa tadi Mas peminjaman laptop ya, tentunya karena memang tadi yang saya katakan di awal jumlah laptop dengan peminat itu lebih tinggi peminatnya ya, sehingga kemarin ada dari bantuan dari Kagama ya, itu juga kita fungsikan untuk salah satunya adalah untuk laptop, dan harapan kami tadi yang disinggung oleh Mas Adit, ketika banyak support untuk laptop itu harapannya bisa benar-benar menjangkau bagi yang tidak mampu itu. Berarti sebenarnya hampir semua keresahan mahasiswa yang menjadi tuntutan itu sebenarnya sudah terjawab semua ya? Iya, ya misalnya tadi di disabilitas sudah ada unit layanan disabilitas yang Bu Wuri juga ada banyak cerita program-program kerjanya. Kemudian di UKT setelah kita ada format ya, forum mahasiswa advokasi, kemudian juga di lab mahasiswa tidak mampu ada laptop dan sebagainya, sehingga ini saya kira sudah terjawab semuanya. Oke, terima kasih Pak Emri dari Direktorat Kemahasiswaan. Saya ke Bu Wuri, kapan besarnya? Ya, terima kasih. Nah, UGM ini kan selalu menjadi benchmark ya bagi kampus lain. Nah, kita paham bahwa ULD UGM itu baru 1 tahun dibentuk dan bahkan besok itu 20 Mei adalah peringatan 1 tahun ULD. Oh, pas hari kebangkitan pas berarti ya? Pas hari kebangkitan. Oh, oke. Ya. Nah, mudah-mudahan apa yang kami lakukan itu bisa menjadi praktek baik tidak hanya di lingkungan UGM tapi juga bagi kampus-kampus lain. Nah, kita pun masih akan terus meningkatkan fungsi dan layanan kami. Kita punya target di masa depan akan lebih banyak lagi mahasiswa-mahasiswa disabilitas yang bisa masuk ke UGM karena UGM adalah rumah kita bersama. Dan satu lagi ya, sebenarnya kalau kita bicara tentang inklusif itu sangat luas sebenarnya ya. Tidak hanya pada disabilitas tapi juga berbagai latar belakang baik suku, agama, ras, letak geografis, kondisi ekonomi dan lain sebagainya. Jadi kalau saya sih berharapnya bahwa UGM sebagai kampus kerakyatan itu tetap menjadi rumah bagi rakyat yang sesungguhnya. Luar biasa, terima kasih Bu Wuri. Kita berikan tepuk tangan dong untuk UGM. Bangga jadi lancarkan semuanya proses kuliahnya gitu ya, yang mungkin sedang menghadapi sidang akhir, semoga dosennya baik-baik, dilancarkan semua penulisannya, yang mau wisuda semoga lancar besok wisudanya. Tanggal 28 kita ketemu lagi ya Mbak Feni ya. Oke, dan tentunya teman-teman semuanya, tentunya nanti Pojok Bulak Sumur akan hadir terus di setiap bulan insya Allah nanti, tentunya dengan program dan tema yang menarik untuk bisa dibahas bersama dengan teman-teman Humas Protokol dan Pemberitaan dan juga teman-teman media yang sudah banyak kerjasama juga dengan kampus UGM ya. Baik, karena mungkin kita akan menuju ke penghujung akhir gitu ya. Sebelum saya tutup, mungkin ada teman-teman media yang mau ditanyakan nih dari semua statement yang disampaikan Pak Hempri, Bu. Assalamualaikum wabarakatuh. Saya nggak mau tanya, cuma mau minta resume aja untuk Pak Sekretaris Bidang Kemahasiswaan ini. Bagaimana sih cara mendapatkan beasiswa tadi itu? Pintunya di mana, kuncinya apa gitu kan. Kemudian berapa yang disediakan. Itu yang pertama. Yang kedua Bu Wuri minta datanya aja saat ini mahasiswa atau mahasiswi di UGM yang disabilitas itu berapa orang. Fasilitasnya apa saja sesuai dengan disabilitas yang disandangnya. Itu aja, terima kasih. Oh ya, yang satu lagi untuk mahasiswi tadi yang bimbingannya sama Pak Hempri tadi, jangan salah, kamu harus baik-baik sama beliau. Nanti kalau nggak sering baik-baik nanti dipermasalahkan nanti sama kayak Pak Kasmujo, kan kasihan Pak Hemprinya nanti. Jangan salah, galak juga nanti Pak Hempri itu. Dulu sosiatri Pak ya, karena teman-teman saya banyak yang di sosiatri dulunya. Termasuk Mas Adam itu saya sering ngobrol sama beliau di ruangannya. Nah, jangan salah ya, nanti jangan menilai dirimu sendiri paling baik tadi itu. Wah, baik sekali, padahal menurut Pak Hempri enggak. Dan baik-baiklah, nanti kasihan Pak Hempri kalau misalnya dipermasalahkan ijazahnya. Sering-sering foto aja. Terus tadi yang pertanian ya. Yang itu kok banyak sekali cita-citanya, enggak
ngasih ke orang lain cita-citanya nanti dimakan sendiri sama dia ini. Sama Mbak Anis, wah selamat kemarin dapat juara 3 itu, apa inovasi ya. Ya itu wah keren sekali. Jangan lupa syukurannya ya. Dan yang mau wisuda yang dari pertanyaan tadi jangan lupa syukuran makan-makan. Nanti Pojok Bulak Sumur dibiayai sama dia. Makasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau beasiswa sebenarnya sudah kita buka terus-terusan ya. Bagi teman-teman mahasiswa bisa aktif untuk di website Ditmawa UGM ASI-ID. Itu kan selalu muncul ya. Tawaran-tawaran ketika ada tawaran beasiswa selalu kita upload di website. Plus kemudian juga di IG-nya Ditmawa. Ditmawa UGM ASI-ID itu selalu ketika ada tawaran-tawaran beasiswa selalu kita upload ya di situ. Artinya ini open ya, terbuka, inklusif ya. Sehingga semua orang bisa akses itu sesuai dengan tadi tentunya dengan requirement persyaratan-persyaratan yang sudah digariskan. Memang untuk biaya masing-masing beasiswa juga akan berbeda-beda tergantung donasinya berapa dan sebagainya karena tergantung juga donasi. Tapi tadi ada sekitar 200-an jenis mitra beasiswa dari UGM yang itu berasal dari berbagai instansi baik itu dari pemerintah maupun juga dari non pemerintah ya, termasuk dari alumni yang saya kira juga support untuk kegiatan beasiswa kita. Itu kira-kira Mas. Oke, siap. Terima kasih. Kalau dari jumlah mahasiswa yang menyatakan dirinya disabilitas saat ini ada 42 atau 43, saya tidak ingat persis jumlahnya. Nah, kemudian terkait dengan fasilitasi yang tadi disampaikan, itu sangat tergantung dari kebutuhan mahasiswa yang bersangkutan. Seperti yang saya sampaikan bahwa mahasiswa disabilitas di UGM ini cukup mandiri sehingga mereka tidak membutuhkan pendampingan yang terus-menerus hanya pada periode-periode tertentu. Misalnya satu ketika masa UTS dan UAS biasanya teman-teman netra itu sekalipun mereka diberikan kesempatan untuk mengerjakan dengan menggunakan laptop, tetapi kadang-kadang mereka masih memerlukan bantuan untuk dibacakan soalnya. Jadi kami pun menyediakan volunteer untuk membacakan pada saat ujian. Lalu hal yang kedua adalah mungkin bukan fasilitas ya, tapi memang apa yang kita sebut dengan akomodasi yang layak, di mana mahasiswa-mahasiswa dengan netra atau kondisi yang lain, misalnya fisik yang kesulitan untuk melakukan mobilitas, itu biasanya mendapatkan perpanjangan waktu untuk pengerjaan soal. Nah, kemudian terkait dengan kebutuhan misalnya ada teman tuli, tetapi dia tidak menggunakan bahasa isyarat. Mereka hanya menggunakan handphone itu untuk mereka mendengarkan penjelasan dari dosen, lalu berubah menjadi teks. Nah, beberapa dosen mungkin tidak memperkenankan mahasiswa menggunakan handphone ya, tetapi karena hasil asesmen kami yang bersangkutan membutuhkan dan kami berikan penjelasannya, maka mahasiswa yang bersangkutan diberikan excuse untuk menggunakan HP gitu. Lalu ada mahasiswa-mahasiswa mental yang memang dalam kondisi tertentu dia tidak bisa terus-menerus berada di kelas. Nah, itu pun kami sampaikan kepada dosen dan juga kepada pengelola program studi bahwa mahasiswa yang bersangkutan itu boleh dia keluar sebentar selama beberapa lama, kemudian dia akan kembali lagi supaya dia lebih rileks, dia lebih tenang gitu. Nah, kemudian kalau untuk adik-adik yang saat ini membutuhkan peralatan-peralatan, di UGM di perpustakaan pusat itu ada pojok disabilitas. Nah, di pojok disabilitas itu ada komputer yang dilengkapi dengan pembaca layar yang bisa digunakan oleh netra. Kemudian juga dilengkapi dengan printer, lalu alat-alat yang keperluan disabilitas yang lain itu ada di sana yang bisa digunakan secara maksimal oleh adik-adik disabilitas. Lalu kalau ada kebutuhan-kebutuhan yang lain itu akan kami sediakan sesuai dengan kebutuhan yang
memang diperlukan. Misalnya ya, beberapa waktu yang lalu ada kejadian salah satu mahasiswa sudah disabilitas dia, kemudian dia jatuh gitu. Sehingga dia memerlukan kursi roda. Jadi akhirnya kami pun meminjamkan kursi roda ini untuk dipakai selama beberapa waktu gitu. Nah jadi fasilitas-fasilitas ini memang kami sesuaikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Begitu Mas, mudah-mudahan menjawab Siap. yang ditanyakan. Terima kasih Bu Wuri, terima kasih Mas. Edisi bulan Mei ini kita ketemu lagi mungkin di Pojok Bola Sumur edisi bulan Juni, Juli atau selanjutnya. Kita nanti akan hadirkan terus-menerus untuk bisa dekat dengan media dan juga teman-teman semuanya ya. Dan untuk menutup perjumpaan kita sore hari ini mungkin kita foto dulu teman-teman yang hadir bersama dengan kita semua di sini. Ada juga teman media, teman-teman humas protokol, ada juga teman-teman mahasiswa. Yuk kita join ke depan semuanya. Kita foto bersama terlebih dahulu bersama dengan para narasumber. 2, 1. Boleh hand sign UGM-nya, besok kita akan launching ya. Iya. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Iya, terima kasih teman-teman semuanya. Fa, main Fa.